keberkahan ini dan di masjid yang bersejarah ini Allah mampukan kita, Allah hadirkan kita, Allah takdirkan kita bisa sama-sama melaksanakan perintah Allah, sholat subuh secara berjamaah, zikirnya, doanya, ibadah sunnah yang lainnya, sedekahnya dan majelis ta'lim di dalamnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekurangan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiah. Allah berikan istiqamah dalam taat dan ibadah. Allah berikan kita semua rizki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah wa anda tawlil umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati bersama Imam Besar Masjid Agung Palembang, guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Said Habib Agil Al-Munawwar. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat afiah. Allah jaga beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru kita yang lainnya, Ustaz Tirmizi Muhaimin dan semuanya, dan juga segenap pengurus Masjid Agung Palembang, hadir bersama kita Cak Rozak, insyaallah yang luar biasa, beserta jamaah kita semua, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini luar biasa, kita bisa menikmati bacaan Al-Qur'an. Kita tidak bisa membaca seindah bacaan imam besar kita, namun kita bisa mendapatkan pahala yang sama insyaallah. Itulah kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, al-qari wal mustami' syarikani fil ajr. Orang yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah, bacaan Quran kita tidak sebagus beliau, tidak seindah beliau, namun kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajr syarikan. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan sama-sama juga dapat pahala. Maka jangan sungkan, jangan segan, jangan malas untuk mengaminkan doa orang lain. Misal kita tidak pernah tahu min aifa min yuqbal, dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan hatinya bersih, yang mengaminkan orang yang tidak punya dosa, mungkin sedikit kesalahannya, maka dengan itulah doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa dan diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Qad ujibat da'watukuma, kami ijabah doa keduanya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir katakan yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun, dan dua-duanya doa mereka semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan munajat kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-alim wal muta'allim, orang yang mengajar, orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar sama-sama dapat pahala. Jadi yang mengajar dengan belajar sama-sama, yang ceramah dengan mendengar ceramah sama-sama mencari pahala. Datang untuk mencari pahala, tidak merasa lebih, tidak merasa hebat, tidak merasa punya, tidak merasa segalanya, karena kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, terkadang orang yang mendengar lebih alim, lebih berilmu daripada yang berceramah, namun kita semua mencari pahala. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, maka semakin rendah hatinya, semakin merasa tidak punya apa-apa. Itulah kata Imam Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan ilmu secara satu asbar, ilmu ini ada 3 jengkal. Man dakhala fi syirbil awal takabbara, siapa yang masuk di jengkal pertama maka dia akan sombong. Baru belajar, baru tahu, belajar fikih, belajar tajwid dan sebagainya, merasa diri paling bisa, merasa diri paling fasih dan sebagainya. Inilah penyakit kita. Ketika baru belajar, merasa tahu, merasa sok tahu, dan merasa paling tahu. Maka luar biasa, harus kita lanjutkan. Biasalah juang Mulembang, kalau ilmu dikit ini
ngesok. Asal baru belajar fikih dikit, nyingok jamaah masjid, salah galau di dunia. Dia itulah yang paling benar. Baca Al-Quran, baru dengar baca Quran, satu qiraat umpamanya, langsung yang salah galau di masjid ini. Tidak kata yang benar kecuali aku inilah di dunia ini. Masya Allah, ini penyakit kita. Maka kita lanjutkan, jangan berhenti di jengkal pertama. Mendakhala fi sirbi tsani, masuk ke jengkal yang kedua. Tawadhu', maka dia akan rendah hati. Masya Allah. Semakin berilmu, semakin mau menerima nasihat orang lain. Semakin berilmu, mau hadir di majelis orang lain. Semakin berilmu, tidak segan, tidak sungkan untuk meninggikan orang lain. Berarti ilmunya bermanfaat luar biasa. Maka jangan sampai kita yang sering hadir pengajian, sering hadir majelis ta'lim, sering mendengar ceramah, sering mendengar khutbah, sering mendengarkan mau'izatul hasanah, timbul hati kita merasa diri lebih dari orang lain. Allahu Akbar. Maka ini penting untuk kita semua, luar biasa. Dan masuk jengkal yang ketiga, man dakhala fi sibi tsalis alima annahu la ya'lam. Masuk ke jengkal yang ketiga, kita merasa tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghafal, kita bisa mengingat, semua ini anugerah dari Allah. Kita tidak pernah mengatakan ini karena usahaku, ini karena kerja kerasku, ini karena ilmuku. La. Allah sudah banyak ceritakan di dalam Al-Quran yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ini karena ilmuku, karena kerja kerasku, karena kehebatanku. Allah binasakan. Alhamdulillah min dzalik. Maka kita semua dengan ilmu ini semakin tahu kalau kita tidak tahu. Maka luar biasa. Alhamdulillah, maka ini contoh yang nyata untuk kita semua, panutan kita. Saya sangka Profesor tidak galak duduk di sini, dengar kalau beliau dengar saya ceramah, kalau Jung Melembang, nyingok budak kecil belajar ngomong. Masya Allah, luar biasa. Maka ini ada pelajaran yang sangat berharga, bukan dengan ucapan, tapi dengan tingkah laku. Itulah kata Imam Ghazali di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah. Dia mengatakan, melihat tingkah laku orang, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan berupa perbuatan, contoh itu lebih mengena di hati kita. Maka kita dengan istri dan anak kita jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak ceramah di depan istri kita. Minta maaf, Ustadz kalau depan wong rumah diem nih. Jangan banyak omong, ceramahnya pula kita. Maka luar biasa. Kita jangan terlalu banyak omong dengan anak kita, contohkan. Jangan nyuruh anak ke masjid, nyuruh anak belajar Quran, tapi kita tidak mencontohkannya. Nah, masjid agung sana, yang jauh-jauh dikit, main dekatnya sini. Bapaknya minta maaf, duduk di rumah nonton TV. Tanya, papa ngapu tidak pergi? Minta maaf, papa mau istirahat. Masya Allah. Maka tidak heran kalau anaknya berbelok deh, bukan ke masjid agung, berbelok pasal 16 nih. Masya Allah. Kenapa? Orang tuanya tidak mencontohkan. Tidak usah banyak cerita dengan anak kita. Nah, ayo sama-sama kita datang ke rumah Allah. Ayo sama-sama kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa anak kita. Maka ini luar biasa. Maka tema kita pada hari ini, semua ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ibadah, kita bisa salah, kita bisa sedekah, semua pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata. Kita tidak punya apa-apa. Semua ini Allah yang memilih kita. Maka bersyukur kita ketika Allah pilih kita ada dalam kebaikan, ada berteman dengan orang yang baik, berada di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik. Bersyukur kepada Allah. Maka habis sholat kita masih istighfar, masih minta ampun kepada Allah, berharap ibadah kita diterima Allah. Dan jangan sampai ibadah kita ini Allah cabut dari dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting. Kita di akhir-akhir Ramadan ini mulai melemah, mulai lesu Jung Melembang, badan mulai loyo, mulai lunglai, mulai letih. Kita akhir Ramadan, maka kita butuh pertolongan Allah dalam ibadah. Jangan mengandalkan, Ustaz aku ini kuat, tiap hari fitness ini Ustaz. Berapa banyak orang lebih kuat dari kita, lebih sehat dari kita, namun mereka tidak mampu datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mereka lemah, atau bukan karena rumah mereka jauh. Ada yang dekat dengan masjid, dekat dengan ustaz, dekat dengan kiai, dekat dengan kebaikan,
tapi mereka tidak mau masuk dalam kebaikan itu. Kenapa? Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya taufik. Maka Al-Quran Allah katakan, wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya datang dari Allah. Taufik. Maka bersyukur kalau ada nama Pak Taufik di sini. Ada Pak Taufik. Alhamdulillah. Apa itu taufik? Khalqu qud atra'ah lil abad. Kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Inilah taufik. Kekuatan dari Allah, kemampuan dari Allah. Taufik ini yang paling mahal. Hidayah dan taufik. Hidayah petunjuk, taufik lebih dalam lagi. Maka ada orang nama anak Taufik Hidayat. Ini sudah double harusnya. Dapat dua, hidayah dapat, taufiknya dapat. Butuh pertolongan Allah. Apalagi untuk ibadah. Akhir mulai lesu. Ada jamaah bertanya, ngapalah Ustaz kalau sudah separuh akhir ini pecahnya lesu badan ini. Iyalah, lah banyak kolak masuk perut itu. Cendol, bakso, cincau, macam-macam. Lah masuk kalau. Jadi minta maaf. Jadi mulai loyo badan ini. Terasa lah agak anginan biasa. Mulai lesu. Namun tubuh kita melemah. Semangat kita jangan sampai merendah. Tingkatkan, semangatkan. Dengan semangat inilah. Dengan niat yang tulus. Niat, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Niat inilah yang bisa membuka 70 pintu taufik. Man fataha ala nafsihi. Siapa yang membuka atas dirinya bab niat salih, satu niat yang tulus, niat yang baik, maka fatahallahu lahu sab'ina baba min abwabi taufik. Allah akan berikan kita 70 pintu taufik. Dipancing dengan satu niat salihah, Allah akan bukakan 70 taufik. Kemudahan dari Allah, kekuatan dari Allah dengan satu niat. Maka jangan sungkan berniat yang baik. Minta maaf. Kadang kita niat lagi sungkan. Niat tahajud disungkan. Ayo Ustaz, cari kekenyangan malam ini. Kalau bulu kak tahajud dapat bangun ini. Niat dulu penting. Usaha dulu. Kalau ada niat, Allah yang akan bantu kita. Apalagi sholat subuh, Masya Allah. Sholat subuh ini paling berat. Paling hebat. Dan bulan Ramadan Allah mudahkan kita. Kalau hari biasa, luar biasa sulit. Tapi Ramadan, berkat ada sahur. Ada budak-budak yang bangun ke sahur. Inilah kadang cara Allah nak bangunkan kita, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sudah ada niat tulus, Allah bangunkan kita. Walaupun cara bangun kadangnya sekati ujung melembang. Cara budak-budak bangun ke sahur. Ada yang pakai drum, pakai ember, rajang ke pintu, pakai mercon. Ya aku nak bangun, aku nak tawuran budak-budak ini. Depan rumah saya nyengok besok. Pintu rumah pengot kan lo. Pagar-pagar rumah, aku melawan budak-budak ini. Tapi alhamdulillah jadilah bisa terbangun. Luar biasa. Cara Allah membangunkan kita. Maka ini anugerah dari Allah. Dengan niat yang salihah ini, Allah akan bantu kita. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ya Allah, tidak berhenti-berhenti kita. Kenapa? Ini insya Allah menjadi tanda Allah cinta dengan kita. Yu'til mal man yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan harta, Allah berikan kuasa kepada siapapun hambanya. Yang salat, yang ibadat, yang taat, yang maksiat, semua diberi oleh Allah. Harta diberi oleh Allah. Walakin yu'til iman. Kan tapi Allah berikan iman. Illa man yuhib, untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini pilihan dari Allah. Maka kita jangan pernah silau melihat banyaknya harta orang lain, tingginya jabatan orang lain. Namun kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga sampai Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, mengundang pertolongan Allah, mengundang taufik, mengundang semangat ibadah, yaitu dengan niat salihah, niat yang tulus. Yang kedua, untuk menjaga semangat ini, maka kita harus punya teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Karena teman itu bisa menggiring kita, bisa mengingatkan kita, bisa membawa kita. Maka itulah kata Imam Hasan Al-Basri, aktsiru minal asliqa'i salih, perbanyaklah teman orang-orang yang soleh. Fa inna lahu syafa'ah yaumal qiyamah, karena mereka bisa memberikan pertolongan syafaat di hari kiamat. Silahkan punya teman orang hebat, silahkan punya teman konglomerat, silahkan punya teman pejabat dan sebagainya. Tapi jangan lupa harus banyak-banyak teman orang yang taat, ahli ibadat, orang yang saleh. Karena mereka lah
teman-teman yang bisa menolong kita di hari kiamat. Luar biasa pertolongan mereka. Ini yang kita harapkan. Maka yang sebenarnya orang yang paling peduli dengan kita adalah jamaah masjid. Jangan pernah remehkan jamaah masjid, jamaah musola. Kenapa? Yang pertama datang ngurus jenazah kita adalah mereka. Datang. Siapa yang pernah datang? Jamaah musola, jamaah masjid yang mungkin ketika kita hidup tidak kita pandang. Tapi mereka yang pertama datang ke rumah kita, mengurus kita, mendoakan kita, mensolatkan kita, menghantarkan jenazah kita. Mereka. Mana yang katanya orang hebat? Mana katanya orang yang dia bangga-banggakan saat hidup di dunia berteman dengan dia? Ternyata dia tidak datang. Mana datang? Alhamdulillah Ustaz datang si Anu tuh. Tapi bentuknya pecaknya lain ini. Kalau manusia kan ada bentuknya. Ini pecaknya gepeng yang datang ini. Nah, itulah Papa Namo katanya. Namonya ada dari pengusaha fulan, direktur fulan, pejabat fulan dan sebagainya. Uangnya wallahu a'lam bishawab. Uangnya tidak ada. Orang yang tidak ada, yang datang, yang mensolatkan, yang menguruskan, yang menghantarkan jamaah masjid dan musalla. Masya Allah. Maka ini anugerah. Semakin banyak teman orang-orang yang soleh, ini mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari mereka semua. Jangan pernah remehkan siapapun, karena bisa jadi teman yang ada di samping kita, dialah yang akan menolong kita. Coba tepat dulu yang samping tuh. Kalau bete hidup dia tuh. Masya Allah. Ini penting. Kenapa? Dengan punya teman soleh ini akan semangat kita terjaga. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika Allah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama orang-orang yang bertobat. Untuk bersama-sama dengan orang-orang yang tobat, terus berjuang bersama mereka. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang taubat. Masya Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Kita harus menjaga semangat kita dengan apa? Dengan teman-teman orang soleh. Kenapa? Nafsu kita ini ada nafsu lawamah, nafsu yang labil. Kemana teman soleh yang banyak, situ kita ikut. Teman yang jahat banyak, kita ikut ke sana. Ada nafsul amarah, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amarah. Nafsu dalam diri ini, bawaan nak marah itulah, nak emosi, nak maksiat, nak jahat. Alhamdulillah. Ini harus kita tekan. Yang kedua, nafsul mutmainnah, yang membuat kita semangat ibadah, semangat beramal soleh dari nafsu. Yang ketiga, nafsul lawamah. Ini tergantung kemana yang paling banyak nariknya. Kalau narik ada kawan pagi-pagi, ayo lur, ujung Palembang ya, ayo kita ke Masjid Agung. Lama bacanya, tak nyengok, masih tak tiangnya tuh. Coba kita hitung lagi. Masya Allah. Ada teman-teman yang mengajak kebaikan, semakin banyak ikut ke sana. Ada kawan, wah jadilah 19 hari kita tuh ke masjid tuh, jadilah pula. Kapan nak nongkrong ini? Kapan nak kelakar nih? Kapan nak ngentak kebala ini? Lah gatel tangan ini. Masya Allah. Ikut kemana? Maka ini penting. Harus banyak teman-teman yang soleh untuk menjaga stabil semangat untuk ibadah. Yang ketiga, supaya kita tetap semangat, inilah puncaknya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Doa, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah, sumsum otaknya ibadah. Manusia besar, kekar, apalah artinya kalau minta maaf, otaknya agak miring dikit. Tidak ada gunanya, besar badannya, tapi kalau terganggu saraf otaknya. Kita alhamdulillah dihormati orang karena masih sehat. Alhamdulillah. Maka doa itu inti ibadah. Salat ada doa di dalamnya. Ibadat apapun ada doa di dalamnya. Maka dengan doa kita akan menjadi kuat. Dengan doa kita akan menjadi hebat. Segala yang mustahil di dunia akan terwujud dengan doa. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah takut. Inilah ahmilu hammul ijabah walakin hammud doa. Aku tidak pernah takut doaku tidak dijawab Allah. Aku tidak pernah sungkan untuk berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena setiap doa pasti di belakangnya ijabah.
tapi yang kutakutkan ketika lisanku berhenti untuk berdoa. Malas berdoa, sungkan berdoa. Ini tanda apakah Allah tidak cinta kepadaku. Maka ini penting untuk kita semuanya. Terus berdoa. Jangan pernah merasa doa kita tidak diijabah Allah. Ketika Allah sudah berjanji, pasti Allah tepati. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti dijabah. Ustaz, tapi ngapola bacanya doa ini lama berdoa ini. Lah 5 tahun bacanya, tapi belum juga dikabulkan. Ada beberapa hal memang yang bisa menghalangi doa-doa kita. Yang pertama, karena mungkin dosa-dosa kita. Dosa inilah yang menghalangi doa kita lambat diijabah. Makanya luar biasa. Ada seorang datang kepada Nabi yang berdoa, ya Rab, mengangkat tangan setinggi-tingginya. Apa kata Nabi? Wa mat'amul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbasuhul haram, wa ghudhiya bil haram. Wa in istajabulah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, perabotannya, semuanya haram. Bagaimana akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus kita periksa. Atib mat'amak. Perbaiki makanan kita, maka kita akan menjadi orang yang mustajab doa. Maka kita tidak pernah tahu. Orang kopiah putih belum tentu doanya mustajab. Bisa jadi kopiahnya hitam, baju hitam, celana hitam, dialah yang mustajab doa. Ada orang bisa menjaga dari maksiat dan dosa. Masya Allah. Ini orang-orang yang luar biasa. Terjaga dari dosa. Yang pertama. Yang kedua, terkadang kita memutuskan tali silaturahmi. Ini juga sebab doa kita lambat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bertahan. Allah katakan dalam Al-Quran, untuk bertakwa kepada Allah, menyebut nama Allah dan menyambung tali silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam awal surah An-Nisa, Allah katakan di akhirnya, mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Artinya apa? Menyambung tali silaturahmi. Ini penting. Jadi untuk kita jangan nunggu lebaran nian, nak minta maaf itu. Sekarang lah, agak bela Ustaz. Kalau lebaran baru nak minta maaf. Iyo kalau ketemu. Kita ngari ke rumah dia ngari ke rumah kita. Kan tidak ketemu dia. Atau kita datang ke rumah dia sudah meninggal dunia. Masya Allah, minta maaf lah. Maka saya pribadi dengan istri dan anak sebelum puasa datang natangi keluarga, minta maaf. Nyengok tudung saji, ada dak isinya. Beras tu ada dak isi, nak diisi. Masya Allah. Kenapa? Penting menyambut Ramadan dengan hati bersih. Ada di bulan Ramadan memiliki hubungan yang baik kepada sesama. Ini penting. Yang ketiga, doa kita mungkin lambat diijabah Allah karena mungkin kita tidak yakin ketika berdoa. Berdoa tapi tidak yakin. Wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan yakinlah doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa kita pasti diijabah Allah. Minta maaf. Kadang kita berdoa tapi tidak yakin. Ya Allah, cai musim hujan ya Allah. Butuh sesuatu yang bisa nutupi ya Allah. Mobil lah ya Allah. Kalau nak dinjuk payu tidak ya sudah ya Allah. Berdoa tapi kadang tidak yakin kita. Yakin kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Yakin doamu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan yakin. Yang ketiga, yang keempat, malam ya'jal. Berdoalah jangan sampai terburu-buru kita. Jangan terburu-buru, tenang aja. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak pekan ini, pekan depan. Kalau tidak bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Jangan terburu-buru. Tenang, pasti Allah akan ijabah sesuai yang terbaik untuk kita, bukan apa yang baik menurut kita. Allah paling tahu tentang kita dibandingkan diri kita tentang diri kita. Serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang mengijabah doa-doa kita. Maka ini penting, jangan terburu-buru. Kita kadang sering juga berdoa nak cepat tulah kadang. Ya Allah, lapar ya Allah. Minta makanan itu adalah pagi ini, padahal puasa. Masya Allah, ingin cepat. Ya Allah, minta punya anak yang soleh ya Allah. Kalau baca besoklah ado ke ya Allah. Kaget dulu, masih panjang. Nak nikah dulu, dan seterusnya. Kadang kita nak cepat. Inilah kita berdoa ingin cepat. Tenang saja. Doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini kita akan menggantungkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan kepada manusia. Jangan pernah menggantungkan kepada harta,
karena semua yang akan binasa. Man i'tamada ala malihi qal, siapa yang bergantung kepada harta pasti akan kurang. Sebanyak apapun harta kita, kurang kalau kita menggantungkan dengan harta. Nah, tenang aja kau hidup. Ku tinggalkan 5 ruko untukmu. Ku tinggalkan kebun sekian hektar. Ku tinggalkan. Ternyata anaknya menghabiskan hartanya seketika. Belum abahnya meninggal. Minta maaf. Berapa banyak yang cerita sama kita, Ustaz, mohonlah hukum anak yang wong tua masih megap-megap ujung Palembang. Masih megap-megap nak meninggal. Anak sudah sibuk nak bagikan harta waris. Kapan nak dibagi ke rumah? Cepat-cepat sebelum abahnya meninggal, lanjaklah dulu. Masya Allah. Maka ini penting. Jangan mengandalkan harta. Jangan mengandalkan manusia. Wa ni'tamada 'alan nasi mal. Siapa yang bergantung kepada manusia? Jangan. Karena manusia bisa tiada. Manusia bisa meninggal dunia. Wa man i'tamada 'ala sultanihi zal. Siapa yang bergantung kepada atasan, atasan bisa jatuh. Orang pucuk ujung Palembang, wong pucuk pacak nyampak. Jangan bergantung kepada atasan. Wa man i'tamada 'ala ilmihi ikhtal. Siapa yang bergantung kepada ilmunya, maka dia akan labil, insyaallah. Maka wa man i'tamada 'ala Allah, siapa yang bergantung kepada Allah, wala malla wala qalla wala zalla wala ikhtal, tidak akan pernah kurang hidupnya, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah labil, tidak akan pernah kurang, semua akan sempurna, cukup berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ini pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis berzikir, kita tutup dengan la haula wala quwata illa Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa wasila. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula. Masya Allah. Dalam hadis dikatakan, siapa orang yang membaca man qala la haula wa la quwata illa billah fi kulli yawm mi'ah marrah, siapa yang membaca la haula wa la quwata illa billah setiap hari 100 kali, siapa yang membaca ini lam yusibhu faqrun abada, tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Masya Allah. Karena apa? Karena dia menggantungkan kepada Allah. Nah, amalkan ini. Wahai anakku tercinta, amalkan ini. Yang kita tinggalkan adalah ilmu, yang kita tinggalkan adalah tuntunan, yang kita tinggalkan adalah ibadah, yang kita tinggalkan adalah kenangan yang baik. Mudah-mudahan dengan ini semua anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini luar biasa. Di pagi yang penuh berkah ini, Masya Allah, tidak terasa. Ujung Palembang, tidak terasa. Tanggal berapa ini? 20. Sepakat 20. Alhamdulillah. Karena jamaah berapa Pak hari ini? Pecahnya 7 dan 8 Ustaz. Oh ini bahaya ini. Banyak kodoknya banyak ini. Masya Allah. Alhamdulillah 20. Luar biasa. Ini kata orang tidak terasa. Kalau saya pribadi minta maaf, puasa nih tetap terasa. Siang lapar, haus juga. Kalau tidak tahu, kalau yang ngomong tidak terasa itu wallahu alam. Ustaz tidak terasa 19 atau 20. Nah ini bahaya nih, tidak terasa puasa ini. Hati-hati, karena banyak sekarang tabir ajaib nih, hati-hati. Masuk pasar iki nanya, wah ini masuk lesu keluar segar. Dan hebat cantu kalau tidak katik kepala ada kaki. Hati-hati, maka kita jangan banyak-banyak minta maaf. Jangan banyak-banyak. Kalau nak ke pasar silahkan seperlunya. Jangan lama-lama di sana. Kaget tergoda pula kita. Nyengok model, nyengok tekwan. Sedap punya siang ini. Tak kati wong nyengok juga ini. Masuk bentar, keluar, alhamdulillah. Dia paling kering bibirnya. Masya Allah, ini penting untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah. Maka di akhir-akhir ini semakin semangat. Nabi semakin akhir semakin semangat. Nabi luar biasa. Ketika semakin akhir mengencangkan sarungnya, menyingsingkan lengan bajunya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin akhir luar biasa ibadahnya, banyak di masjid, bukan banyak di rumah. Banyak ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita renungkan ya Allah, apalah manfaat ibadah untuk Nabi? Kenapa Nabi begitu semangat ibadah, semangat salat, semangat baca Quran bersama malaikat Jibril?
semangat sedekahnya. Kalau sudah Nabi sedekah, Masya Allah, lebih hebat seperti angin yang berhembus. Sedekah Nabi di luar Ramadan saja Nabi sedekahnya luar biasa. Dalam kitab ini karena Said Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, Nabi itu suatu ketika dapat rampasan perang, dapat rampasan emas, Masya Allah, emas. Kemudian Nabi taruh di masjid, Masya Allah, taruh di masjid. Sampai sahabat mengatakan, aku tidak bisa melihat orang yang ada di depanku. Masya Allah. Tidak baca, berarti gundukannya itu tinggi. Emas galau isinya. Masya Allah. Emas yang dibawa oleh Nabi. Silakan ambil. Yang mau ambil silakan. Yang ada keperluan, yang ada hajat silakan. Masya Allah. Ditaruh. Sahabat tidak perlu hirau gini. Yang cukup tidak mengambil. Beda tipis lah dengan kita. Minta maaf. Kalau Cik Rojak umpamanya datang ke masjid mau emas kantong. Tawar siapa yang galak ini? Laju. Bukan emas lah. Bukan cuma emas. Jangan kemas, sendal lagi hilang masjid. Apalagi nodok kemas. Asal keluar hilang sendal tadi. Kabar gembira untuk hilang sendal. Insya Allah sendalnya dibawa ke surga. Amin ya Rabbal. Tak usah takut. Nabi ketika pulang dari Isra Mi'raj, Nabi ngomong sama Bilal, ya Bilal, ya, sami'tu daffana alaika fil jannah. Aku mendengar hentakan sandalmu ada di dalam surga. Apa amalanmu? Tidak ada ya Rasulullah. Mungkin aku karena sholat setelah wudu aku sholat 2 rakaat. Nah, ini kata guru kita, ini kabar gembira orang yang sering hilang sendalnya. Sendalnya insya Allah lah dibawa ke masjid dan dibawa ke surga. Amin ya Rabbal. Tapi jangan ngambil sendal wong. Pakai alasan puluh, ngapa kau sendal wong? Oh, aku nak mau ke sendal mamang ini ke surga. Sendal dimasuk surga kau neraka. Jadi luar biasa. Ini penting. Nabi semakin semangat sedekah Allah. Maka kita ayo sholat subuh, ibadah, sunnah dan yang lainnya. Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita tambah. Jaga yang sudah kita jaga dari awal, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, dan ditutup dengan sholat subuh jamaah. Ada majelis ta'lim sunnah. Jaga yang wajib. Apalagi kalau bisa ditambah yang sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau tidak bisa, capek, letih, susah, payah umpamanya begawi, jaga yang wajibnya. Isya jamaah, sholat subuh jamaah. Jangan pernah tinggal. Seletih apapun, secapek apapun, jagain. Insya Allah kalau menjaga ini dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Setiap malam jangan lupa sedekah. Sedekah berapapun adanya. Yang dompet tebal ya agak banyak dikit ngisinya. Minta maaf, celengan itu bukan cuma untuk digeser, untuk diisi. Alhamdulillah masjid aku ndak katik rodanya, pak lain roda. Jadi paling hobi ngeser kan celengan. Bukan ngisi celengan. Jadi kita Pak diisi itu. Oh Ustaz, kaget bang ngisinya. Geser dulu penting. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini hobi ngeser celengan. Tidak apa-apa lah kalau hobi ngeser. Jangan hobi ngambil celengan. Masya Allah. Jadi penting sedekah setiap malam. Bayangkan kalau kita sekali sedekah tepat dengan malam Lailatul Qadar, seperti 83 tahun lebih. Masya Allah. Sedekah terus. 1.000 rupiah. Alhamdulillah. 1.000 selama 1.000 bulan lebih. Allahu Akbar. Maka ini penting kita jaga. Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita tambah. Jangan sampai kita sibuk mengejar yang sunnah, tapi justru melalaikan yang wajib. Semangat yang sunnah, sholat tarawih, sholat witir, tahajud, umpamanya iktikaf di masjid sampai jam 3. Alhamdulillah sahur bersama di masjid. Mantap. Balik ke rumah, alhamdulillah pecahnya nak ngelurus ke pinggang dulu. Carung Palembang lah. Coba nak ngelurus ke pinggang dulu. Pas ngelurus ke pinggang, terkeliap. Bangun 8:30. La ilaha illallah. Solat subuh 8:30. Kalau memang tidak sanggup solat subuh jamaah, jangan sampai kita capek di malam hari. Kalau saya yakin, bismillah, pesan sama rumah. Ma, kalau papa tertidur tolong dibangunkan. Kalau tidak bangun juga tolong disiram. Tidak mempan juga seret keluar. Ini pesan sama rumah. Kita kadang kalau ngantuk berat bangun ke rumah cuil dikit, nak marah. Apa dia mah? Mang baru tidur bapak ini. Na'udzubillah. Padahal man nashaka, man ahabbaka nashaka. Siapa yang menyayangi kita, dia yang sering menasihati kita. Apalagi yang sering menasihati kita tentang salat. Inilah sahabat, inilah teman, inilah
yang akan membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasul lamunin waktu ini bacanya. Alhamdulillah jam 6:09 di jam saya. Benar ya sini? Oh, alhamdulillah. Masjid Agung tidak pernah salah. Kalau jam lain, masya Allah, di depan 6:09, depan 6:30. Oh, jadi aku pesan tolong ini, kas banyak, tolong berikan baterainya, jangan lupa. Ini kadang tidak perhatian. Ada yang azan duluan. Jadi aku hati-hati kamu. Ini puasa ini, azan duluan. Wassalam sekampung ini. Maka dengarkan Masjid Agung. Maka dari di dusun dulu, Masjid Agung tuh ada style. Kalau Masjid Agung ada, pastikan ya. Tengok aduh, sinyalnya ada tak? Kalau ngeresek aja dulu, azan apa bukan? Nah, masya Allah, ini penting untuk Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mengundang rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan duduk di tempat ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah yang kita cari, minta berkah. Bukan cuma minta banyak, bukan cuma minta panjang. Kita hidup ini minta berkah. Semuanya kita ingin berkah umur, kita ingin berkah harta, kita ingin berkah anak, kita ingin berkah keluarga dan sebagainya. Minta berkah, jangan lupa. Jangan cuma minta banyak harta. Jangan cuma minta panjang umur. Karena terkadang umur panjang justru menyusahkan orang. Panjang, alhamdulillah Ustaz, umur aku 100 kurang sebulan. Berarti 99 11 bulan. 99 tahun 11 bulan. Aduh, Palembang masih ada. Saya pernah ketemu, Lasai Benian. Tapi tidak ke bawah lagi sudah. Bocor ranjang tuh lah, terguling. Masya Allah. Tanya, Yai. Ya Cung. Apa harapan Yai tahun ini? Tolong doain Cung. Mudah-mudahan tahun depan bisa ulang tahun lagi. Asli nyingok lagi mengas. Nyingok dia lagi mengas. Minta doa panjang umur Allah. Jangan cuma minta panjang umur. Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur, kata Nabi. Nabi berlindung dari umur yang menyusahkan orang lain. Kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jam 6:10. Mungkin nasihat ini untuk saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang terpenting kita mengisi waktu yang berkah ini dengan ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah, duduknya kita mendapat rahmat dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Thayyib Nur SHG yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Kemudian kami informasikan bahwasanya pada salat zuhur nanti akan ada ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Gus Uai Ad-Dimsyqi MSI. Saya Emre Al-Zaki dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.